Ada sejarah manusia yang kelam di mana peperangan seringkali terjadi. Di antara banyaknya peperangan ini, ada prajurit atau pasukan mematikan yang disegani oleh musuh-musuhnya. Yang dibahas di sini adalah pasukan-pasukan yang tercatat dalam sejarah, bukan pasukan modern yang memakai persenjataan semacam senapan ataupun kendaraan lapis baja. Oke, langsung aja kita bahas, pasukan terkuat yang paling ditakuti sepanjang sejarah manusia. Yang pertama adalah Mamluk. Mamluk adalah sekelompok budak yang masuk Islam dan melayani para khalifah Islam dan para sultan Ayyubiyah selama abad pertengahan. Setelah Mamluk masuk Islam, banyak yang dilatih menjadi kavaleri. Setiap Mamluk patut patuh pada Furusia, kode yang mencakup nilai-nilai seperti keberanian dan kemurahan hati dan juga taktik kavaleri, menunggang kuda, memanah, dan perawatan kuda. Seiring waktu, mereka menjadi suatu kasta militer yang kuat dan sering mengalahkan pasukan salib. Lebih dari sekali mereka merebut kekuasaan dari tangan sultan mereka sendiri, misalnya Kesultanan Mamluk pada tahun 1250 Masehi hingga 1517 Masehi di Mesir. Yang kedua adalah samurai. Samurai adalah ksatria yang berasal dari Jepang, tentara bersenjata berat dan baju besi serta bersedia mati untuk tuannya. Berbekal pedang paling tajam di dunia dan dengan mudah bisa memotong musuh dalam 2 kali gerakan saja. Mereka juga merupakan master dari Yumi atau busur dan menjadi salah satu penembak paling baik di dunia. Mereka juga prajurit profesional dan pejuang keras untuk mendapatkan kehormatan. Karena kebiasaan kekerasan yang mereka perbuat, para petani bangkit melawan mereka dan kemudian lahirlah ninja. Yang ketiga adalah Sparta. Budaya masyarakat Sparta adalah tentang perang dan pelatihan militer seumur hidup. Mereka semua memiliki pepatah, kembali dengan perisai atau lebih dari itu, yang berarti jangan kembali sebelum kau memperoleh kemenangan. Mereka menjadi salah satu prajurit paling tangguh di dunia pada zamannya dan terkenal karena pertahanan terakhir mereka pada peperangan Thermopylae. Mereka adalah master dalam perisai dan tombak yang kemudian ditiru oleh pasukan-pasukan lainnya. Yang keempat adalah suku Aztec. Suku ini terkenal kejam dalam pertempuran. Mereka biasanya berpakaian seperti binatang elang atau jaguar. Mereka menggunakan senjata yang sangat primitif seperti klip dan busur dengan sangat efektif. Tel adalah pasukan khusus Aztec yang bersumpah tidak akan mundur bila musuh datang. Namun akhirnya mereka dikalahkan oleh Spanyol yang menggunakan senjata modern yang jauh lebih baik. Yang kelima adalah Apache. Apache ini hampir sama dengan ninja, namun berasal dari Amerika. Mereka beroperasi dengan cara menyelinap dari belakang musuh lalu menggorok tenggorokan musuh. Dengan senjata primitif yang kebanyakan terbuat dari kayu dan tulang, keahlian lain mereka adalah memakai senjata pisau dan melempar kapak. Yang keenam adalah Knight. Knight adalah pejuang yang menggunakan baju pelindung atau biasa disebut zirah di sekujur tubuhnya. Mereka adalah prajurit elit dengan baju besi, senjata, dan kuda untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh raja. Mereka adalah tentara-tentara yang sangat efektif yang telah berlatih selama hidupnya. Yang ketujuh adalah Mongol. Mongol dikenal sebagai bangsa barbar dan liar. Mereka mendominasi daerah Eropa dan Asia serta terkenal sebagai pasukan berkuda yang dipimpin oleh salah satu komandan militer terkenal sepanjang sejarah dunia yaitu Genghis Khan. Mereka sangat disiplin dan mahir menggunakan senjata busur dan panah di atas punggung kuda. Mereka menggunakan busur komposit yang bisa menembus melalui baju besi serta juga cukup mahir menggunakan tombak dan pedang. Dengan keahlian perang psikologis dan intimidasi, mereka membangun salah satu imperium terbesar di dunia yang pernah ada. Yang kedelapan adalah Viking. Viking merupakan tentara dari Eropa, prajurit yang paling ditakuti pada zaman dunia kuno. Mereka meneror Eropa dengan serangan mereka, dikenal ganas selama pertempuran, dan menggunakan senjata yang sesuai dengan tinggi badan mereka. Viking ahli dalam menaklukkan kota bahkan agama mereka hanyalah perang. Mereka percaya, jika mati dalam suatu perang maka akan hidup di tengah perang yang tak akan usai. Mereka semua akan menjadi tentara yang sangat tangguh, terbukti dari kehebatan mereka dalam menghancurkan target mereka. Yang kesembilan adalah Roman Legion.
tulang punggung dari tentara Romawi yang membangun kerajaan yang tak tertandingi dari ukuran dan kekuatan. Mereka adalah prajurit kombinasi dari ahli pedang, tombak, dan perisai. Terdiri dari para prajurit mahal yang mampu membuat senjata terbaik dari baja. Disiplin, mahir menggunakan senjata dan strategi, membuat Roman Legion sangat ditakuti di Eropa. Yang ke-10 adalah pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah 88 tahun dikuasai oleh pasukan salib, kota Yerusalem Palestina akhirnya kembali jatuh ke pangkuan umat Islam. Tepat pada tanggal 2 Oktober tahun 1187 Masehi atau setelah 3 bulan berjibaku pada pertempuran Hattin, tentara pasukan Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menaklukkan dan membebaskan kota suci itu dari kezaliman dan kebiadaban. Penaklukan Yerusalem yang dilakukan pasukan Islam di bawah komando Salahuddin sungguh amat berbeda. Ketika tentara perang salib menduduki Yerusalem pada 1099 Masehi, Salahuddin menepati janjinya, menaklukkan Yerusalem dengan mulus tanpa balas dendam dan pembantaian sesuai ajaran Al-Quran.